Di dalam kitab Kejadian ini dia katakan karena kamu makan buah pohon, H, kamu diganjar itsabon, susah payahmu dilipat gandakan. Jadi ketika dia hamil. Nah sekarang masalahnya apa yang dimaksud dengan melipat gandakan? Jadi karena dilipat gandakan apakah susahnya bukan hanya waktu hamil? Apa itu yang dimaksud? Jadi saya melipat gandakan susahmu waktu hamil. Apakah nanti bukan hanya waktu hamil kok susah, tapi juga kemudian? Ada unsur itu, ataukah penderitaan-penderitaanmu waktu hamil tuh dibuat makin banyak? Tadi saya sudah katakan, ya engkau ketika hamil, engkau ngidam, perutmu berat, punggung sakit. Mungkin awalnya tidak seperti itu, tapi sekarang diperbanyak supaya engkau sadar engkau pernah berbuat dosa. Ataukah dilipat gandakan sehingga susahmu itu bukan hanya waktu kau hamil. Oh, kau hamil ya oke, orang susah waktu hamil. Tetapi seperti teks katakan, tetapi juga engkau kesakitan waktu melahirkan. Jadi Edseb ini juga dekat sekali ya dari Itzbon, Edseb itu kesakitan waktu melahirkan. Jadi ditambahkan. Sehingga ketika kita baca teksnya, aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Jadi relasi dia dengan anak ini benar-benar relasi yang menyakitkan. Karena dia sudah hamil kesakitan, melahirkan pun kesakitan. Lalu lipat gandanya apa? Kalau Anda pikir, ya ini ibu-ibu yang lebih tahu. Orang melahirkan itu mengapa sakit? Nah, ini ibu-ibu yang menjawab itu. Saya katakan secara simbolis misalnya, saya katakan. Atau dalam arti maknanya, saya katakan bahwa rasa sakit yang ada pada diri orang ketika melahirkan, pertama-tama adalah rasa kehilangan. Tidak kuat menahan kehilangan. Masih ingat ketika wanita diciptakan, Adam harus tidur nyenyak dan membiarkan rusuknya diambil. Karena untuk mempunyai teman sepadan, wanita, dia harus siap kehilangan. Tulang rusuknya diambil. Karena relasi yang harmonis, relasi konekdo, artinya bisa diajak komunikasi, diajak cerita. Salah satu syaratnya adalah orang berani kehilangan. Kalau Anda egois, dikit-dikit hanya Anda semua. Yang bicara harus saya. Lama-lama orang tidak mau. Jadi pentingnya siap untuk kehilangan. Dan supaya Adam berani kehilangan, Adam dibuat tidur nyenyak. Dia tidak sadar seperti orang dibius karena berat sakit. Kita kembali ke sini, ke ibu yang sakit waktu melahirkan. Mengapa sakit? Karena terjadi kehilangan anak ketika di dalam kandungan ibunya bersatu dengan ibunya. Apa yang ibunya makan, dia juga serap. Darahnya, semuanya menyatu. Tapi begitu dia lahir, tali pusarnya dipotong, terjadi pemisahan. Si ibu kehilangan anak, sudah bukan bagian lagi di dalam hidupnya. Dan itu sakit sekali. Pemisahan itu sakit luar biasa. Ya, sampai harus ngeden ya. Bahkan ada yang sampai pingsan. Sakitnya. Sakitnya berpisah itu, sakitnya kehilangan. Ya enggak? Ibu-ibu bagaimana itu? Yang mengalami melahirkan ya, mengalami bagaimana melahirkan. Itu kan Anda berpisah, diputuskan relasimu dengan anakmu. Ini keterpisahan ini bagi orang yang serakah. Ingat tadi dosa wanita itu kan intinya menyembah berhala. Serakah artinya ingin mau menguasai, mau memiliki semua. Kan itu, mau punya semua. Nah, di dalam konsep yang demikian, kalau Anda ingin menguasai orang, punya serakah, maka keterpisahan itu, kehilangan itu sangat menyakitkan. Makin orang serakah, makin orang mau menguasai, kehilangan itu semakin menyakitkan. Ya kan? Itu pasti konsekuensinya pasti karena orang gimana ya tidak bisa melepaskan itu. Itu ya keterikatan orang pada benda, pada apapun itu kan sulit sekali. Nah, itu yang terjadi pada waktu orang melahirkan dan itu mau dilipat gandakan. Kapan itu dilipat gandakan?
Coba kita renungkan di dalam hidup kita ya, khususnya kalian yang sudah berusia 50, 60 di atas itu. Waktu melahirkan terasa sakit, terus enak. Ketika anak itu mulai besar, terjadi lagi keterpisahan. Mungkin anak harus keluar kota atau keluar negeri malah untuk sekolah. Terpisah. Kemudian menikah. Menikah juga terpisah dari Anda. Dia menjadi sekarang milik suaminya atau milik istrinya. Itulah yang saya katakan tadi, dilipat gandakan susahmu, sakitnya. Bagi orang yang serakah, yang mau memiliki, mau menguasai orang lain. Ketika anak itu pergi, ketika anak itu jauh, keterikatan dia membuat dia tersiksa sekali, sakit sekali, kesepian. Bahkan tidak jarang orang tua yang egonya tinggi tidak membiarkan anaknya pergi, tidak mau terpisah. Kamu milik saya. Ada yang seperti itu. Apalagi kemudian menikah, dia masih sibuk dengan ngurusi rumah tangga anaknya. Itu tidak mau terpisah di situ karena sakit. Dan ini akan terus. Apalagi nanti ada yang meninggal, ini lebih stres lagi. Dengan demikian, kalau kita lihat susah payah, kesakitan yang dilipat gandakan karena orang berdosa, bagi orang yang serakah, bagi orang yang menyembah berhala, memang pemisahan itu sangat menyakitkan dan itu terus berulang di dalam kehidupannya. Nah ini yang mungkin kita lihat di dalam teks itu pertama.